Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoza Yulia Putri dari jurusan Tadris IPA Fisika A dengan NIM 0007. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang laporan penelitian dan plagiasi. Nah, adapun untuk materi yang pertama yaitu menjelaskan dari komponen laporan penelitian eksperimen dengan contoh. Nah, di sini adanya komponen dari laporan penelitian eksperimen. Ada judul, ada abstrak, dan bab 1 pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan dari hasil penelitian. Nah, dari bab 2 kajian teoritik, adanya deskripsi teoritik yaitu variabel tak bebas, variabel bebas, dan variabel moderator. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, pengajuan hipotesis, dan penelitian. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Nah, jadi ada jenis dan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian. Dan juga ada variabel penelitian berupa jenis variabel penelitian, definisi konseptual, definisi operasional. Dan dari instrumen penelitian yaitu jenis instrumen penelitian, pengembangan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis statistik, dan teknik dari analisis data. Nah, dari bab 4 hasil penelitian dan pembahasan yang akan berisi tentang deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan validitas internal penelitian, keterbatasan dari penelitian. Nah, di bab 5 ada simpul dan saran, yaitu simpul dan saran, dan terakhir, dan selanjutnya ada daftar pustaka, dan terakhir itu ada lampiran. Ini dari referensi dari kampus tutorial, contoh format hasil penelitian eksperimen dan ekspos fakta terbaru November 2016. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan komponen laporan penelitian R dan D dengan laporan dan contoh. Berupa ada halaman judul, nota dinas, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas, persembahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan juga ada bab 1 berupa pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan. Dan dari bab 2 itu ada konsep pengembangan media, kajian teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Kemudian dari bab 3 tentang metode penelitian yang berisi tentang tempat dan waktu penelitian, karakteristik sasaran penelitian, model pengembangan, pendekatan dan prosedur pengembangan, teknik pengumpulan data, uji coba produk, teknik analisis data, dan jadwal penelitian. Nah, dari bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan di bab 5 ada kesimpulan dan saran, dan kemudian ada daftar pustaka, dan ada lampiran-lampiran dengan referensi dari Muhammad Zulfar tahun 2020 tentang pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe R for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA MA FTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Untuk selanjutnya adalah menjelaskan komponen laporan penelitian deskriptif dengan contoh, yaitu diambil dari Urai Iskandar tentang laporan penelitian deskriptif, yaitu terdiri dari judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi berupa halaman, dan lebih rincinya. Kemudian dari bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah berupa deskripsi dari kesenjangan, bukti, akar penyebab, alternatif jawaban untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian dari rumusan masalah tentang buatlah pertanyaan yang menggambarkan pilihan jawaban yang akan diuji. Kemudian dari tujuan penelitian,
sesuai dengan rumusan masalah baik isi atau penomoran. Kemudian ada batasan masalah dan ada manfaat penelitian yaitu bagi siswa, bagi guru dan juga bagi sekolah. Nah, kemudian ada bab 2 tentang kajian pustaka yaitu mendeskripsikan konsep, prinsip dan teori terkait variabel yang diteliti. Lalu tuliskan penelitian terdahulu. Kemudian ajukan kerangka berpikir. Nah, di bab 3 metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan rancangan dari penelitian berupa tuliskan dan uraikan langkah-langkahnya. Ada populasi dan sampel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Kemudian dari bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, di bab 5 ada penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah jawaban atas permasalahan dan saran itu tentang anjuran, kritikan dan lainnya. Dan selanjutnya ada daftar pustaka, kemudian lampiran. Nah, untuk selanjutnya adalah menjelaskan komponen laporan penelitian korelasi. Dalam penelitian korelasi berupa judul, ada abstrak, ada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiannya berupa teoritis, praktis, dan bagi sekolah serta juga bagi peneliti. Nah, di bab 2 kajian pustaka adanya landasan teori tentang minat belajar, bagaimana belajar, pengertian minat belajar, aspek minat belajar tentang klasifikasi minat, indikator minat belajar. Kemudian ada penggunaan pembelajaran daring, yaitu pengertian pembelajaran daring, manfaat serta prinsip. Nah, juga membahas tentang selain landasan teori ada kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Dan lanjut di bab 3, metode penelitian itu membahas tentang jenis dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, desain penelitian, definisi operasional variabel, variabel bebas dan terikat. Kemudian ada prosedur penelitian yang berisi tentang tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, dari instrumen penelitian ada tahap awal itu menyusun instrumen angket dan minat belajar, tahap kedua divalidasi, dan tahap ketiga tentang dibagikan, dan tahap keempat adalah uji reliabilitas. Nah, adapun teknik pengumpulan data melakukan wawancara dan angket. Nah, dari teknis analisis data itu tentang adanya deskriptif dan inferensiasi. Nah, selanjutnya adalah bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tentang hasil dari analisis statistik deskriptif tentang penggunaan pembelajaran daring peserta didik, adanya minat belajar fisika, dan juga ada analisis inferensial tentang uji normalitas, uji linearitas, dan pengujian terhadap hipotesis. Dan dari pembahasannya ada peringkat tertinggi itu 29%, dan ini diambil dari sebuah skripsi tentang korelasi. Dan juga ada bab 5 simpulan dan kesaran. Simpulannya apa? Itu bahas tentang dari objek permasalahannya tadi. Kemudian saran itu untuk peserta didik, guru serta orang tua. Dan lanjut tentang daftar pustaka, lampiran. Itu yang terakhir, lampiran. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan komponen laporan penelitian PTK. Ada judul. Nah, judulnya di sini kita mengambil tentang penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui teknik bambu dan cing dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas 5 SDN 15 4 Kota Jambi. Nah, dari adanya nota dan pengesahan, kemudian lanjut dengan kata pengantar, kemudian abstrak, dan juga ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, juga ada daftar lampiran. Lanjut tentang bab 1 pendahuluan. Di sini akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga tentang manfaat penelitian.
Kemudian dari bab 2, konsep teoritis. Nah, di sini adanya deskripsi konseptual yang akan membahas tentang pengertian pembelajaran kooperatif, pembelajaran kooperatif teknik bambu dancing atau tari bambu, langkah pembelajaran kooperatif teknik bambu dancing, dan kelebihan dan kekurangan dari teknik bambu dancing. Nah, kemudian selanjutnya tentang konsep teoritis, yaitu tentang pengertian motivasi, pandangan Islam mengenai motivasi, pengukuran motivasi, pengertian belajar, hakikat motivasi belajar, peranan motivasi belajar dalam pembelajaran, komponen indikator motivasi belajar dan pengertian dari hasil belajar, aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, dan pengertian pembelajaran tematik, dan juga ada kaitan. Kemudian ada kerangka berpikir, hipotesis tindakan, dan hasil penelitian yang relevan. Nah, di bab 3 metode penelitian ini berisi tentang pendekatan dan desain penelitian, setting dan subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik instrumen dan pengumpulan data, teknik analisis data, kriteria keberhasilan tindakan, dan teknik pemeriksaan keabsahan data, juga tentang jadwal penelitian. Nah, dari bab 4, temuan dan pembahasan yang akan dibahas adalah gambaran umum lokasi penelitian, temuan penelitian, adanya deskripsi data berupa ada siklus 1 dan siklus 2, kemudian ada analisis data, interpretasi hasil analisis data, dan juga tentang pembahasan. Dari bab 5 itu adanya penutup, yaitu kesimpulan dan saran, dan juga ada penutup. Dari dan selanjutnya ada daftar pustaka, dan juga ada lampiran. Dan ini menggunakan dari deskripsi yang ditulis oleh Astuti Agustina Dewi dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif melalui teknik bambu dancing dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas 5 SDN 151 4 Kota Jambi, dari UIN Sultan Taha Saifuddin, Jambi. Nah, untuk selanjutnya adalah menjelaskan komponen laporan penelitian kepustakaan dengan contoh, yaitu berisi tentang judul yang diambil adalah analisis pengaruh model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP, yang berisi dan judul lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, dan juga ada kata pengantar, ada daftar isi dan daftar tabel. Nah, di bab 1 pendahuluan itu akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan definisi operasional. Nah, adapun dari bab 2 tinjauan pustaka ini yaitu tentang belajar mengajar, tentang pengertian belajar mengajar, ciri-ciri belajar mengajar, komponen-komponen belajar mengajar, dan juga ada model pembelajaran PBL yang yaitu pengertian model pembelajaran, pengertian PBL, karakteristik model pembelajaran PBL, tujuan dari PBL, kelebihan dan kelemahan PBL, peran guru dalam PBL, dan langkah-langkah PBL. Selain dari model pembelajaran PBL, juga ada tentang berpikir kritis dan penelitian dari relevan. Dari bab 3 metode penelitian, yaitu tentang jenis penelitian, sumber data, dan juga ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Adapun dari bab 4 hasil kajian dan pembahasan, yaitu membahas tentang hasil kajian dan pembahasan. Nah, apa saja yang dibahas itu tentang karakteristik model pembelajaran PBL, sintaks model pembelajaran PBL, dan pengaruh model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis. Dan juga ada bab 5, itu tentang kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka, dan terakhir ditutup dengan lampiran. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan komponen laporan penelitian mix dengan contoh. Nah, di sini dijelaskan adanya yang pertama dibagi jadi dua, yaitu mix sequential dan mix concurrent. Nah, dari mix sequential ini adalah judulnya analisis faktor pertimbangan kontribusi kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar mahasiswa pendidikan fisika.
Kemudian selain judul, kemudian pernyataan keaslian skripsi, persetujuan pembimbing, pengesahan kata pengantar dan daftar isi, tabel gambar, grafik, dan lampiran. Kemudian dilanjutkan dengan abstrak. Dari bab 1 pendahuluan, yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitiannya apa, yaitu untuk mengetahui kecerdasan IQ mahasiswa, dan juga ada kajian pustaka. Nah, dari bab 2 kajian pustaka ada kecerdasan intelektual, yaitu tentang pengertian intelijensi, faktor yang menentukan intelijensi, dan teori intelijensi dan pengukuran intelijensi. Nah, dari prestasi belajar ada pengertian, jenis dan indikator, dan faktor-faktor. Kemudian dari bab 3, metode penelitian, itu yang dibahas ada jenis dan lokasi penelitiannya, desain penelitian, rancangan penelitian, populasi, dan sampel. Adapun teknik pengumpulan data ada tes, dokumentasi, dan wawancara. Nah, dari instrumen penelitian itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Dari teknik analisis data, data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif, parametris, dan dari data kualitatif, teknik analisis data berupa reduksi data dan model data. Nah, dari hasil penelitian itu adanya gambaran EQ mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2016, perolehan prestasi belajar dan faktor kebiasaan. Kemudian dari hasil dari pembahasan itu pembahasan dari hasil penelitian dan adanya kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut. Selain dari bab 5, kemudian ada daftar pustaka dilanjutkan dengan lampiran. Nah, lanjut yaitu tentang menjelaskan cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah. Nah, plagiasi itu adalah tindakan kriminal yang ada hukumnya, adalah suatu tindakan yang ingin mengambil hak cipta orang lain. Yaitu faktor penyebabnya adalah yang pertama adanya kurang pengetahuan, sanksi tidak tegas, tidak percaya diri, adanya rasa malas, dan ada penyalahgunaan teknologi. Nah, adapun cara ceknya yaitu dengan bisa menggunakan smallseotools.com, berada DupliChecker. Ini mudah dan gratis, cukup dengan kunjungi situsnya, kemudian masukkan teks ke dalam kotak, itu maksimal 1000 kata, lalu bisa juga dengan unggah dokumen, akan ditampilkan seberapa persennya hasil plagiasi tersebut. Kemudian ada Plexscan, itu dengan membuat akun gratis, cukup dengan masukkan teks atau berupa dokumen. Nah, hasilnya akan ada sumber asli dan persentase juga. Nah, dari plagiarisme akan terbentuk bisa menggunakan 109 bahasa. Cukup dengan kunjungi situs, masukkan teks bisa berupa TXT, HTML, Docs, FB2, dan PDB. Bisa juga dengan dokumen, maka akan hasilkan berapa persen hasilnya. Kemudian juga dengan plagiarism checker. Ini maksimal 100 kata, bisa teks ataupun dokumen. Hasilnya berupa persen dan sumber asli itu akan dicantumkan di sana. Kemudian ada copyleft, itu dengan membuat akun, lalu unggah teks atau dokumen. Lalu ini hanya terbatas 20 kali pencarian saja. Hasilnya berupa persentase. Kemudian dari plagiarism detector, yaitu buka, masukkan teks dokumen maksimal 1000 kata, kemudian hasilnya berupa presentase, dan lalu klik match text, maka akan diketahui sumber aslinya. Nah, selanjutnya adalah Quotext. Ini gratis tapi hanya 500 kata saja. Caranya cukup salin teksnya, lalu tempel, lalu klik proses dari hasil, maka akan ada teks, dan jika ada terdeteksi tentang plagiasi, maka dia akan berwarna merah. Yang terakhir adalah membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada KTI.
Nah, itu dengan cara penyampaian gagasan dalam bahasa lain dengan artian tanpa merubah arti. Nah, bagaimana tekniknya? Yaitu dengan memahami konsep dasar dengan mudah mengeksplor. Kemudian perbanyak kosakata dan istilah, yaitu dengan mempermudah diksi menyikat suatu maksud kata. Nah, dari memahami kaidah penulisan, yaitu PUEB, dari kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian dari kalimat aktif dan pasif. Kemudian dari memperbanyak pengetahuan dan wawasan. Adapun caranya yaitu dengan memeriksa kutipan. Pilihlah 1-3 kutipan, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Lalu parafrasekan kutipan jika pada katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Lalu hindari parafrase jika frase kutipan langsung itu penting. Kemudian gunakan kata-kata sendiri. Nah, ini lebih efektif. Baca lagi kutipannya, nyatakan ulang ide menggunakan karya-karya sendiri, kemudian bandingkan parafrase dengan kutipan asli, lalu pastikan parafrase mencerminkan maksud si penulis dan jangan menggunakan tanda kutip pada frase. Nah, lalu memasukkan sumber kutipan. Nah, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan struktur. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau apa. Lalu masukkan catatan kaki untuk Chicago Style dan buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Nah, demikianlah dari membuat parafrase untuk menghindari plagiasi tersebut. Demikianlah tentang laporan penelitian. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.